Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman sahabat Sleman. Dimana sekarang, nah ini sama dakbal yang kemarin saya cabut ekor ya sama sayap. Kemudian sekarang udah hampir full, cuma untuk ngilangin gelondangannya belum 100% karena masih banyak gelondangannya. Karena memang materi yang pertama burungnya udah tua. Udah tua, ini udah agak sulit ya. Jadi nggak cukup sekali, harus berkali-kali. Yang jelas masih tahapan proses, yang namanya proses itu masih butuh waktu. Nah, sekarang hari ini ada lagi pleci Buxtoni yang kemarin sempat saya bikin tutorial buat ngilangin serak ya, buat apa? Ngilangin serak pleci. Ini sebetulnya udah pernah saya tampilin hasilnya, udah saya sepil di Facebook saya, di Facebook Andri Suban. Bisa disimak di saya tampilin linknya di deskripsi, tinggal diklik aja, dilihat. Udah suaranya udah bening, udah enak lah. Nah cuma ini ada kesalahan lagi, yang mana kemarin ini saya doping. Jadi kemarin saya doping karena udah ngedengar materinya enak, udah sembuh, kemudian saya doping malah serak lagi. Nah ini yang pertama, saya udah pakai larutan tawar, kemudian pakai rebusan jahe, bahkan pakai obat nafas pun udah saya coba, dan alhasil kemarin sembuh pakai daun pitolok. Nah jadi hari ini dia kambuh lagi. Nah saya mau ngasih unjuk buat teman-teman semua yang mana ngobatin burung pleci dengan bunga pitolok. Nah mungkin sebagian para suhu lah yang jelas udah pada tahu, karena saya juga tahu dari suhu juga ya. Ini bahkan bunga ini bukan cuma untuk burung, bunga ini bagus. Ini bisa dibuat mata yang katarak, buat mata senot, kemudian juga buat obat gurah. Nah ini buat obat gurah. Nah jadi cara pakainya nanti mau saya kasih tahu buat teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, like dulu, share, subscribe, dan jangan lupa bila seger biradem kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Cara pakainya yang pertama, teman-teman kalau mau ambil, aduh kameranya terlalu silau. Gimana nih yang nggak silau? Silau juga, nggak apa-apa lah gini ya. Nah ini yang pertama teman-teman, kalau mau ambil sama batangnya, yang dipakai batang sama bunganya. Jadi cara pakainya yang pertama, untuk serak atau buat mata yang sakit, diambil bunganya, jadi dipetik dulu pohonnya, kemudian dicuci bersih. Jadi biar nggak ada bakteri yang lain, bukan bakteri, semut atau apa, cuci, kemudian kita petik. Nah kita ambil dulu burungnya. Ini jadi yang kita pegang burungnya ya, kita ambil burungnya, ini kita pegang, kelihatan ya tuh masih ngap-ngapan lagi. Kemarin kalau udah sembuh, dia udah pulih, dia ngap-ngapan. Kumaha sih kameranya ini silau bener. Nah jadi kita ambil bunganya, kita petik di bagian pangkal, bagian sininya, bagian sini kita petik. Nah set. Bunga yang putihnya kita petik, celupin ke air mineral, celupin, angkat, dibiarkan dulu. Nah ini yang tetesannya kemudian kita tetesin ke mulut burungnya, kita tetesin ke mulut burungnya.
Jadi lakukan lagi ke mulut, terus ke hidung. Ini pedih ya kalau ke mata ya, saya udah coba sendiri tetesin ke mata, pedih. Jadi bisa buat mata juga buat manusia kalau matanya mungkin agak kurang seperti berat, sakit penglihatan, pakai ini ditetesin juga ringan, jadi ringan. Cuma kalau buat mata pencaharian nggak bisa. Jadi kalau ini buat mata kita aja, bukan buat mata pencaharian, apalagi buat mata kaki. Tetesin juga ke hidung. Ini burungnya pasti pedih dan di tenggorokan ini sakit. Tetesin ke hidung, terus juga ke ininya, ke hidung, ke mulutnya. Burungnya dipegang dulu. Nah, ini soalnya pasti sakit banget ya. Nah, kalau buat mata ini nggak ada masalah, langsung ke mata. Nah, buat mata juga. Nah, ini rutin dikasih seperti ini, sehari mungkin 2 kali kalau misalnya teman-teman sibuk. Kalau teman-teman nggak sibuk bisa 3 kali, jadi pagi, siang, dan sore. Nah, kemudian burungnya pasti sakit banget ngerasain. Nah, setelah ini taruh burungnya, biar dulu dia ya. Nah, kemudian jadi kalau teman-teman mau ngambil itu jangan cuma ada bunga putihnya aja, batangnya, karena ketika pemberian ini bunga ini harus dipotek dulu, dipotek langsung dikasihin. Jadi nggak bisa dipotek disimpan beberapa lama kemudian baru dikasihin, nggak bisa, karena memang getahnya dia ini udah kering, udah nggak ada, yang udah nggak berfungsi. Jadi harus poteknya langsung sama batangnya. Nanti kalau kita mau kasih ke burung langsung dipotek, baru celupin ke air, tetesin ke mata. Nah, kemudian penggunaan buat daunnya ini buat menjaga daya tahan tubuh, jadi buat stamina burung. Pakai ini dia bisa juga buat gurah juga, sama buat diminum juga. Pohonnya direbus atau ditumbuk. Nah, jadi kalau mau enak lagi sih direbus, airnya sedikit aja, kemudian diperas-peras, dicampur sama gula merah biar dia doyan. Kalau cuma daun ini aja direbus dia nggak doyan. Jadi biar doyan pakai gula merah atau pakai madunya sedikit aja. Jadi rutin dikasih, lakukan pagi, siang, sore. Kalau misalnya nggak sempet, pagi sama sore boleh, atau pagi sama malam. Konsisten dikasih. Kemarin, nah ini. Jadi untuk perawatannya, kalau setelah kayak gini seperti biasa, jangan dipaksa bunyi. Dopingnya di stop dulu, terus juga ulet juga di stop kalau bisa. Jadi kasih buah aja, banyakin buah jeruk. Terutama kalau ada, kalau nggak ada buah jeruk, buah pisang nggak masalah. Pur, kemudian jangan pakai pur kasar. Kalau saya sendiri ini pur halus. Jadi purnya pakai pur pur gold coin hijau yang buat kacer. Pur gede cuma di blender dihalusin. Kalau dihalusin dia lebih enak lagi. Jadi dia dihalusin nggak bakalan kalau dihalusin nggak bakalan kasar, jadi nggak melukai tenggorokan. Nah, mungkin itu aja sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendukung Preman Rumahan. Alhamdulillah udah 60.000 subscribe sekarang. Jadi udah tutorial banyak lah saya buat perawatan burung. Yang mohon koreksinya juga buat para suhu, para master. Jadi bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.